untuk mengikuti kuliah Sosiologi Agama. Nah, siang ini kita melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan pada minggu kemarin. Masih di awal-awal ya, saya masih akan mencoba untuk memperkenalkan apa sesungguhnya atau seperti apa sosok dari mata kuliah Sosiologi Agama ini. Sebagaimana kita kemarin diskusikan, adik-adik semua sudah berada di jurusan sosiologi, di prodi sosiologi, dan di dalamnya ternyata banyak sekali mata kuliah yang dibubuhi kata-kata sosiologi dengan tambahan identitas ya di belakangnya, misalnya sosiologi politik ya, sosiologi gender dan sebagainya. Dan ini artinya memang kelihatan bahwa sosiologi itu adalah sebuah disiplin yang penting, dan karena di belakangnya banyak identitas itu, maka kita tahu bahwa sosiologi itu sebetulnya adalah sebuah perspektif ya, atau cara pandang. Jadi sosiologi agama maksudnya adalah bagaimana agama ya disorot melalui perspektif atau paradigma sosiologi. Bagaimana industri, bagaimana penjara, bagaimana wanita, macam-macam itu ya. Bagaimana rumah tangga, bagaimana masyarakat dan secara keseluruhan disorot dari sudut pandang atau perspektif sosiologi, sehingga kita pun bisa dengan mudah menemukan buku-buku teks yang berjudul dengan sosiologi dengan berbagai judul itu. Sosiologi, bahkan sebetulnya topik untuk sosiologi itu ya semua hal yang terkait dengan masalah masyarakat, misalnya bahwa masyarakat berubah dari waktu ke waktu, lalu muncul sosiologi perubahan sosial misalnya. Ada juga orang melihat bahwa sosiologi atau masyarakat di negara berkembang itu berbeda dengan negara maju, lalu muncul sosiologi masyarakat berkembang. Nah, semacam itu ya. Nah, sekarang ini penting kita pahami supaya kita menyadari bahwa kuliah di sosiologi ini berarti kuliah di ilmu yang berada di hulu ya, di pucuk ya. Mungkin kalau boleh dipetakan, sosiologi ini persis anak kandungnya filsafat. Jadi ibu segala ilmu itu kan filsafat. Walaupun sosiologi ini lebih muda usianya dibanding psikologi misalnya atau ekonomi, tetapi kalau melihat epistemologinya itu ya, dari segi wawasan keilmuannya, maka kita tahu bahwa posisi sosiologi itu sangat, apalagi misalnya ilmu komunikasi yang memang lebih mudah, dan ilmu komunikasi itu kan terasa bahwa itu ilmu yang lebih sifatnya praktis ya, praktis pragmatis, sedangkan sosiologi ini ilmu yang bahkan ya andai kata tidak ada penelitiannya itu sebetulnya bisa disebut filsafat sosiologi, yakni filsafat sosial. Nah, untung aja bahwa dalam sosiologi itu ada penelitiannya sehingga dia bukan filsafat tapi sosiologi. Perbedaan antara filsafat dan sosiologi adalah kalau sosiologi itu dia topik-topiknya memang filsafat, tapi diambil dirujuk dari sebuah kasus nyata yang ada di masyarakat. Ini berbeda dengan filsafat yang bahan bakunya adalah renungan-renungan dari problem-problem masyarakat yang besar-besar. Oleh karena itu filsafat sebetulnya tidak bisa dipakai langsung sebagai cara orang untuk mencari solusi ya, solusi sosial, karena filsafat itu baru menawarkan menawarkan pandangan-pandangan umum ya. Tetapi bagaimana kemudian masalah itu diselesaikan, orang harus masuk ke sosiologi, karena sosiologi itu memang istilahnya kalau dalam perkembangan itu disebut
ilmu positif ya. Ya, adik-adik ingat lagi mungkin Agus Kom ya, bagaimana dia memilah ilmu itu ada periode agama, ada periode filsafat dan akhirnya ada periode positif. Ya ini ya sosiologi ini karena sosiologi itu memang bukan filsafat dan itu ditegaskan oleh para pendirinya, misalnya Karl Marx menyindir ya, mengatakan bahwa ya namanya filosof mereka tidak bisa bikin roti katanya. Maksudnya apa? Ya kalau filosof itu hanya bisa ngomong tapi nggak mengenyangkan, wong rotinya nggak ada. Tapi kalau sosiologi itu bukan hanya berceloteh tentang orang lapar, tapi mereka juga sigap membuat rotinya. Jadi kita oleh karena itu harus dilihat bahwa sosiologi ini adalah ilmu yang juga sebetulnya ilmu praktis, tetapi muatan filosofisnya sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena setiap kasus di masyarakat selalu didahului dengan sebuah wacana teoritik yang sangat kuat. Ya, nanti adik-adik akan bikin skripsi dan kelihatan di situ bahwa skripsi itu pasti separuhnya itu adalah wacana-wacana teoritik. Tidak heran kemudian banyak mahasiswa sosiologi mungkin berpikir sedikit agak keras dibandingkan ilmu-ilmu praktis, misalnya ilmu dakwah. Kalau ilmu dakwah atau komunikasi kan dia mungkin banyak bercerita di lapangan, tapi kalau sosiologi selalu melemparkan masalah-masalah lapangan itu dalam sebuah uji teori yang sangat kuat. Nah, jadi ini sosiologi ya. Jati dirinya kira-kira kayak gitu. Nah, itu di gambar udah kelihatan ya. Tayangan share saya sebuah pengantar. Ini saya akan sampaikan. Gambarnya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, PPT ya, PPT-nya udah kelihatan. Sosiologi agama sebuah pengantar. Jadi kita mulai dulu dari wacana tentang ranah agama yang disebut agama. Agama itu ada dua dimensi ya. Pertama, dimensi keyakinan. Dan ini adalah dimensi teologis dari agama. Di sini bisa adik-adik lihat. Ini ada di bukunya Hendro Puspito ya. Nanti minggu depan mungkin akan saya bagikan PDF-nya. Ini Hendro dalam bukunya itu mengatakan begini, bahwa agama itu adalah seperangkat kepercayaan, dogma, aturan, ya, serta praktek ritual tertentu terhadap Tuhan atau dewa-dewa tertentu. Ini adalah dimensi normatif ya. Dimensi normatif itu artinya memang demikianlah keyakinan orang-orang yang memeluk agama, bahwa keyakinan yang mereka pegang itu adalah sebuah pedoman bagi mereka untuk hidup ya. Ya, pedoman untuk hidup. Karena di dalamnya ada aturan-aturan ya. Kemudian ada juga ajakan untuk berbuat baik, ajakan untuk menghindari yang buruk. Ini agama itu adalah sebuah himbauan moral ya. Bahkan agama itu memberi sanksi kalau apabila ketentuan-ketentuan dari dogma itu tidak dijalankan. Nah, kira-kira kalau semua agama ya begitu kira-kira. Dan ini pasti diyakini oleh semua orang yang beriman. Jadi kita Muslim misalnya ya percaya bahwa Islam itu adalah jalan terbaik kita untuk menjalani hidup ini. Apalagi dan jika kita langgar aturan-aturan agama itu akan menjadi masalah besar karena kita akan mati sebagai orang yang tidak diterima ya perbuatan-perbuatannya selama di dunia. Dan ini hal-hal begini ini ya, hal-hal yang sifatnya keyakinan ini itu juga dipelajari di perguruan tinggi, tetapi dalam mata kuliah yang sifatnya
normatif, misalnya ilmu hukum, ya, termasuk filsafat, dan tentunya teologi karena ini kaitannya dengan agama atau ajaran agama. Nah, selain agama sebagai keyakinan, ada juga agama sebagai kenyataan. Agama sebagai kenyataan, yakni manifestasi atau perwujudan ajaran normatif agama tadi, ya, yang seperti yang kita sebut di atas tadi, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ini dimensi sosiologis dari agama. Kalau yang tadi dimensi teoritiknya, dimensi normatif ini adalah bagian dari teologi, maka yang sekarang ini adalah dimensi sosiologisnya, yakni ketika ajaran-ajaran itu coba oleh pemeluknya ditafsirkan dalam atau coba dijabarkan dalam perilaku, ya. Entah di bidang ekonomi, entah di bidang politik, ya, entah di bidang yang lain, entah di rumah tetangga dan sebagainya. Jadi ada partai-partai agama, ya, partai-partai politik dengan nama agama itu adalah partai-partai yang mencoba menerjemahkan ajaran agama itu dalam dunia politik. Sehingga parpol politik yang agama itu bisa disorot oleh sosiologi agama maupun sosiologi politik. Kalau melihatnya dari sudut kepartaiannya, dia sosiologi politik. Tapi karena orang-orang yang para politikus di partai itu berbicara dalam tataran keyakinan agama mereka, ini juga bagian dari sosiologi agama. Sehingga sebuah fenomena masyarakat itu bisa diteropong oleh banyak disiplin. Ya, seperti parpol, bisa juga sosiologi agama, bisa sosiologi politik, bisa. Jadi kalau di UGM mungkin akan ada, ya, sebuah penjelasan itu dari segi sosiologi politik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga hal itu disorot sebagai sebuah fenomena sosiologi agama. Nah, sekarang ingin saya sampaikan bahwa sosiologi agama itu tidak bermaksud mengevaluasi ajaran dogmatiknya, ya. Ajaran dogma yang oleh pemeluknya itu memang berasal dari dunia luar. Karena hal-hal adikodrati ini tidak dapat dijangkau oleh pengkajian empiris. Jadi hal-hal yang teologis yang tadi yang saya sebut di atas tadi, yang pertama, itu bukan jatahnya, bukan porsinya sosiologi agama. Karena ajaran-ajaran itu oleh para pemeluknya diyakini sebagai wahyu, ya. Itu berarti dari dunia lain, ya, dunia luar. Nah, karena dunia luar dia tidak bisa dijangkau, ya, tidak bisa diraih oleh sebuah pengkajian yang sifatnya empiris, oleh sebuah pengkajian yang sifatnya manusiawi yang cuma mengandalkan panca indera, gitu. Kita kan nggak bisa membuktikan dan tidak bisa masuk ke dunia wahyu, itu tidak bisa. Jadi hal-hal ini itu disebut hal-hal yang adikodrati. Hal-hal yang sifatnya meta empiris, ya, atau supra empiris atau supranatural. Kira-kira artinya adikodrati itu adalah hal-hal yang di luar kodratnya manusia yang normal fisik ini. Ini adalah hal-hal yang sifatnya mukjizat, ya, hal-hal yang sifatnya kejadian-kejadian yang tidak bisa dicerna oleh nalar. Misalnya kita nggak bisa menjelaskan bagaimana Musa itu bisa membelah lautan dan kemudian mengajak para pengikutnya untuk menyeberang, ya. Itu kalau menurut hukum alam kan nggak bisa diterima oleh nalar. Hal-hal begitu itu hanya bisa diyakini. Misalnya kita Muslim, ya, saya misalnya, ya percaya bahwa Nabi Musa itu membelah laut, itu percaya karena Allah itu kan maha kuasa. Tetapi bagaimana yang menjelaskannya dari ilmu fisika, ya, atau dari hukum-hukum lain yang terkait dengan kehidupan yang normal, itu nggak bisa menjelaskan bagaimana menguraikan bahwa air itu bisa membelah, ya, bisa memberi jalan kepada Musa hanya dengan sebuah ketukan tongkat. Bagaimana sebuah tongkat kok bisa jadi ular, gitu. Walaupun sebetulnya untuk hal-hal adikodrati itu tukang-tukang sihir itu sedikit-sedikit juga bisa membuat,
Karena Nabi Musa itu memang tongkatnya jadi ular itu karena dari misi dari kerasulan ya, misi wahyu. Tetapi tukang-tukang sihir itu juga kan membuat ular dari tongkatnya. Hanya ular-ular mereka itu dimakan oleh ular-ular wahyu itu. Saya rasa ini cerita simbolik ya, untuk menunjukkan bahwa sebetulnya manusia itu punya jalan untuk mengetahui ya, kepada wahyu itu ada jalan. Terbukti tukang sihir itu juga bisa meniru itu. Meniru mukjizat walaupun dalam versi yang lebih inferior ya. Jadi sihirnya para pembantu Firaun itu tidak secanggih sihirnya Allah gitu. Karena tongkat Nabi Musa itu ternyata perkasa sekali dan ularnya bisa. Tetapi kisah-kisah tentang ular Nabi Musa itu bukan wilayah sosiologi, makanya dalam sosiologi mungkin tidak ada khasanah atau koleksi pengetahuan yang terkait dengan mukjizat itu dalam sosiologi itu tidak ada, karena itu bukan wilayah empiris. Saya rasa cukup jelas ya penjelasan. Jadi agama, sosiologi agama itu tidak akan ngomong apa-apa, mereka akan diam, karena memang mau ngomong apa, memang itu bukan wilayah sosiologi. Sudah jelas kan? Wilayah-wilayah mukjizat itu tidak atau bukan bagian dari sosiologi. Jadi sosiologi agama itu hanya mampu menjangkau hal-hal yang faktual aja yang kita sehari-hari di masyarakat. Sebagaimana terwujud di masyarakat sebagai fakta sosial ya, yang dapat disaksikan dan dialami banyak orang. Apa misalnya fakta-fakta sosial tentang agama atau yang terkait dengan agama? Banyak ya, kitab sucinya misalnya, masjidnya, kemudian orang-orang sembahyang, orang-orang berpakaian untuk menunjukkan sebuah identitas dia sebagai pengikut sebuah agama tertentu misalnya. Itu semua fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang agama itu memang ada di masyarakat. Wujudnya itu ada, sehingga kita bisa meneliti rumah-rumah ibadat. Kita bisa meneliti gereja, ya, bisa meneliti masjid, sinagog, dan seterusnya. Kita bisa meneliti tentang Al-Quran, tentang Injil, tentang Zabur. Dokumennya itu ada. Silakan aja kita mau meneliti apakah ini Quran ini ditulis benar apa enggak, itu ada kajiannya sendiri. Yang jelas bahwa bagian-bagian yang terwahyukan ini karena ada wujud empirisnya, lalu kemudian masuk sebagai porsinya ilmu-ilmu empiris, termasuk sosiologi ya. Jadi ilmu empiris itu adalah ilmu yang objek materialnya itu barang atau benda. Semua ilmu sosial itu begitu ya, antropologi, sosiologi, ilmu politik, apalagi sejarah. Ya sejarah itu kan basisnya fakta, kalau nggak ada faktanya nggak ada sejarahnya. Berarti kalau nggak ada barangnya itu bukan sosiologi namanya. Jadi harus ada barangnya, bukan hanya bilang, oh ya membelah laut, barang ditunjukkan mana barangnya, nggak ada, itu hanya cerita. Berarti harus dicari buktinya, makanya sejarawan masa kini selalu berusaha untuk mencari bukti bahwa memang pernah dulu terjadi pembelahan laut oleh Musa itu terus-menerus dilakukan karena orang penasaran, ya, manusia itu penasaran. Nggak bisa mereka percaya begitu saja tanpa ada bukti di depan mata. Nah, tapi ya itu tadi ya, jadi intinya bahwa sosiologi itu hanya ngomong agama apabila ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya nggak ada. Gitu. Nah kalau kita ngomong fakta sosial berarti kita mampir ya ke pendapatnya seorang nabi sosiologi. Ini berasal dari Jawa Timur kayaknya. Namanya Dul Rahim ya. Dul Rahim. Emil Durkheim ya. Orang bilang Dul Rahim ya. Kalau Durkheim mungkin dari Jawa Timur, tapi ini kayaknya dari Perancis. Emil Durkheim ya, salah seorang pendiri, salah seorang tokoh trimurtinya sosiologi. Kalau di pesantren Gontor itu kan ada trimurti, ada 3 kiai pendiri Gontor.
Kalau di sini juga ada ini, Trimurti pendiri sosiologi, Emil Durkheim, Karl Marx, Max Weber ya. Mereka menawarkan 3 cara pandang untuk melihat barang yang saya sebut tadi. Barang sosial itu mereka punya cara menurut persepsi mereka sendiri. Di antara ketiga nabi ini ada super nabi namanya Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu harus selalu disebut namanya karena dia adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan tentang masyarakat bukan dari keyakinan dia, bukan dari keyakinan agamanya, tetapi dari keilmuannya sebagai pengamat sosial, Ibnu Khaldun. Sehingga Ibnu Khaldun itu memang bisa disebut sebagai super nabinya ya, nabi besarnya sosiologi. Dan kalau buku-buku teks sosiologi sekarang pengakuan itu sudah diberikan, walaupun dulu mungkin nggak diakui ya, tapi namanya Ibnu Khaldun kan kehadiran dia dalam sosiologi kan sebuah fakta. Bagaimana kita mau mencegah fakta itu memang ada. Jadi Emil Durkheim itu menyebut ciri-ciri fakta sosial itu ada 3 ya. Pertama bersifat eksternal. Jadi fakta itu berada di luar individu atau otonom ya. Sudah ada sebelum individu lahir dan akan terus eksis ya. Terus ada sesudah individu mati. Misalnya apa? Ya tadi agama itu disebut fakta sosial karena sifatnya eksternal. Waktu saya lahir, waktu adik-adik lahir kan Islam sudah ada tuh. Sudah sekian ribu tahun baru kita lahir, baru saya lahir. Nanti kalau saya mati, ya Islam itu akan tetap ada. Jadi mati hidupnya Islam itu nggak ada hubungannya dengan saya. Kristen ya, Kristen itu sudah ada sebelum mahasiswa sosiologi UIN lahir, sudah ada Kristen. Bahkan 600 tahun sebelum Islam, Kristen sudah ada. Ini kan udah tahun 2021, berarti udah 2000 tahun tuh Kristen. Nanti kalau saya mati, adik-adik mati ya Kristen kan tetap ada. Jadi itu fakta, makanya kita nggak bisa menentang fakta itu nggak bisa. Fakta itu namanya kenyataan. Saya ambil contoh yang ekstrim ya, mudah-mudahan bukan cerita kita ya, tapi saya beri contoh ini supaya berkesan aja. Misalnya ada seorang anak lahir dari seorang ibu yang ibunya itu adalah pelacur, misalnya kayak gitu. Ini hanya contohnya. Yaitu ibunya itu kan sebuah fakta, walaupun dia nggak suka pekerjaan ibunya, misalnya, oh ini ibunya pelacur, anaknya bilang, kamu bukan ibu saya nggak mau punya ibu seorang pelacur, nggak bisa. Ibunya itu fakta bahwa dia lahir dari rahim ibunya, gitu. Walaupun yang melahirkan dia itu kita nggak suka, anak itu nggak suka pekerjaan ibu. Aku nggak senang dengan pelacur, aku nggak mengira kalau ibuku seorang pelacur. Tapi bahwa dia ibu kandung itu nggak bisa dibuang kenyataannya. Maka dalam Islam dikatakan bahwa ya hormat kepada ibu itu harus, itu karena sebuah fakta ibu. Kalau nggak cocok dengan ibunya ya yang dia lakukan kalau ajaran Quran ya menyingkir, tapi bukan mentang ya, memusuhi, memaki-maki, menempeleng gitu. Kalau dalam Al-Quran jangan sampai menempeleng orang tua. Gitu. Ya kalau nggak suka dengan ibunya udah ngomong baik-baik, Bu, Mbok jangan lagi menerima laki-laki di rumah ini misalnya. Ibunya tetap ngotot karena terlanjur dari pekerjaannya kan ya. Ya sudah. Nah, anaknya menyingkir gitu, tapi hormat dia kepada ibunya tidak boleh berkurang, wong itu ibu. Jadi anaknya harus bilang begini, Bu, apapun tentang ibu, saya nggak tahu dah. Pokoknya ibu itu adalah ibu kandung saya, dan hormat saya kepada ibu tidak berkurang pun, walaupun ibu itu seorang pelacur. Karena apa? Ibu itu ibu saya, gitu. Jadi itu fakta ya, ibu kekandungan ibunya itu sebuah fakta. Si anak ini ketika lahir kan ibunya sudah ada kan, jadi bahkan anak ini lahir dari ibunya gitu. Jadi keberadaan ibunya itu tidak ada hubungannya dengan keberadaan dia.
Ya, dia terima kenyataan. Dalam agama juga gitu, kita Islam. Bahwa ada di dunia ini agama selain Islam, ya itu sebuah fakta, ya harus terima. Misalnya kamu di kampung kamu ada kok orang Kristen, ya harus diterima fakta itu. Jadi jangan diolok-olok orang Kristennya, malah diusir, dimusuhi, apalagi dibunuh. Ya nggak apa kita membunuh kenyataan. Ya nggak bisa. Wong fakta ada orang beragama Kristen gitu. Jadi kita jangan menentang fakta ya. Jadi menurut Emil Durkheim, fakta itu bersifat eksternal. Anda, saya, siapapun tidak bisa menentang. Kuat sekali ya, posisinya fakta itu kuat. Yang kedua, ciri dari fakta itu adalah bersifat koersif atau memaksa, menuntut individu menyesuaikan diri dengannya. Jadi yang namanya fakta sosial itu bukan hanya otonom, tapi itu juga dia perkasa. Perkasa. Jadi kalau kita nggak menyesuaikan diri, ya kita yang mati, kalah kita. Misalnya gini, sebuah fakta itu ya, yang ringan-ringan aja. Misalnya kursinya ada di depan, ada di tengah pintu misalnya. Kursi itu sebuah fakta bendawi. Jadi kalau kita coba memaksa, menerobos, menendang-nendang kursinya, itu yang kalah kaki kita bukan kursinya. Coba tendang aja kursi, nanti kan yang patah kakinya sendiri, bukan kaki kursi. Itu kaki kayu ya kan? Jadi kursi itu contoh sebuah fakta ya, yang sederhana bagaimana kehadiran korupsi itu sebuah kenyataan dan bahwa kenyataan dia berada di tengah pintu ya. Sehingga cara saya menghadapi kursi itu adalah harus menyesuaikan diri, artinya mengangkat kursinya baik-baik. Kalau kursinya kuat diangkat. Tapi kalau barangnya berat mungkin harus bantuan orang. Ayo kita sama-sama mengangkat kursi ini. Karena kursi ini memang nggak bisa kita kalahkan. Kalau dia nongkrong di depan pintu ya kita nggak bisa masuk. Jadi kursi itu memaksa kita untuk kita itu menyesuaikan diri dengan kursi itu, bukan kursinya yang menyesuaikan diri dengan kita. Pokoknya kursinya menggegek di situ aja dia. Itu ciri fakta ya. Agama juga begitu. Masuk kita, misalnya ada orang Muhammadiyah masuk ke Jawa Timur, masuk ke Jombang. Ya dia harus menyesuaikan diri dengan fakta sosiologis yang ada di Jombang ya. Oh di Jombang tuh mayoritasnya NU ya, mari menyesuaikan diri. Kalau kamu masuk Jombang, ada orang Muhammadiyah masuk Jombang, lalu memaki-maki Gus Dur, wah ya dikeroyok orang Jombang. Nah, itu namanya menentang fakta gitu. Fakta bahwa di Jombang itu ya daerahnya Gus Dur, wong itu daerah ayahnya, kakeknya, pesantrennya di sana, masuk pesantren Jombang, kita maki-maki Gus Dur, jadi keroyok sama santrinya, mereka marah. Begitu juga kalau ada orang Jombang di Jogja masuk Kauman, nah, itu kan daerah Muhammadiyah. Lalu dia memaki-maki Muhammadiyah, nah, ini keroyok orang Kauman. Uang fakta sosialnya di Kauman itu Muhammadiyah. Jadi kita itu kalau di depan fakta itu harus rendah hati. Oh ya ini daerah Muhammadiyah ya, mari menyesuaikan diri. Jangan membuat masalah dengan Muhammadiyah di kantongnya Muhammadiyah. Jangan bikin masalah dengan NU di kantongnya NU ya. Karena apa? Fakta-fakta sosial tentang penduduk itu kuat ya, yang memaksa kita harus menyesuaikan diri, harus mengalah. Jadi kita di depan kenyataan itu harus mengalah. Jadi sosiologi ini mengajarkan orang untuk rendah hati. Oh ya, memang ada di dunia ini namanya agama Kristen. Mari kita menyesuaikan diri. Ini fakta kok. Kristen itu udah 2000 tahun. Ini jangan mengejek agama Kristen. Nanti kamu bermasalah. Mungkin rumah kamu akan didatangi orang Kristen yang marah karena kamu menghina agama Kristen. Contoh yang paling baru itu Muhammad KC ya. Dia menghina agama Islam. Islam itu kan sebuah fakta. Lalu dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus. Ya sebetulnya nggak masalah sih ngomong gitu. Artinya segala puji bagi Yesus. Itu keyakinan Kristen. Dulu
KC itu Muslim ya, orang Jawa Barat lalu masuk. Tetapi cara-cara dia di YouTube itu kan dianggap oleh orang Islam sebagai menghina agama mereka. Akhirnya kan ditangkap polisi. Ternyata di penjara ada seorang polisi yang membantu penyelundup sebetulnya. Joko Chandra itu kan penyelundup. Jadi polisi ini namanya Napoleon Bonaparte. Ini bukan Islam yang baik, dia koruptor, polisi jahat lah kata. Ternyata dia nggak suka agamanya dihina. Jadi malam-malam, jam 1 malam, dengan 3 orang yang lain, dia menerobos pintu ya namanya juga polisi kaya, dia polisi kan kaya deh. Namanya Napoleon Bonaparte. Dia ditangkap karena dia menghapus jejak seorang buronan namanya Joko Chandra, itu kan orang Cina yang dulu mengemplang BLBI. Pas itu polisi kaya dan saya rasa para tahanan tuh hormat sama dia ya, karena banyak duitnya mungkin ya. Jadi dia bisa bilang, ini kurang ajar nih orang menghina agama saya, menghina Tuhan saya. Jadi dia dapat kunci entah dari mana, dari sipir, masuk dia. 4 dengan dia kan. Lalu dia bilang salah satu, tolong ambil tas kresek di sel saya. Tas kresek warnanya putih. Ternyata itu isinya tai, kotoran orang ya. Terus si KC itu dipukuli sampai matanya bengkak. Terus saya lihat di Facebook, matanya bengkak. Terus mukanya tuh diolesi sama tai. Nah, kenapa KC mendapat perlakuan itu? Karena dia menentang realitas. Fakta bahwa di Indonesia itu mayoritasnya Muslim. Jadi karena dia menentang fakta sosial ya dia dipukuli oleh fakta itu kan. Begitu juga nanti adik-adik di mana misalnya di Amerika, ya menyesuaikan diri lah dengan situasi sosiologisnya orang-orang Amerika gitu. Jangan menghina agama Protestan. Masa datang ke negara orang menghina? Udah ngerti kalau di sana orang Kristen, jangan menghina begitu. Bahkan walaupun dia minoritas, kita nggak boleh melakukan itu kan. Jadi intinya bahwa kenyataan sosial itu jangan ditentang, itu intinya ya. Jadi kamu ingat-ingat sama Muhammad KC, kasihan itu kena tai mukanya. Mungkin bisa dibunuh itu, mungkin saya nggak tahu. Kan ada juga orang Islam yang posesif gitu ya. Kalau saya mudah-mudahan nggak sampai lah kalau. Tapi saya termasuk orang yang bersyukur dia kena tai itu biar kapok maksud saya. Nah itu juga akan saya katakan itu kepada Muslim yang menghina agama orang. Misalnya Yahya Waloni. Yahya Waloni itu juga sekarang ditangkap. Udah 3 tahun yang lalu dilaporkan pada polisi tapi dibiarin aja. Sekarang setelah tangkapnya KC dia juga ikut ditangkap. Nah, apa yang terjadi dengan Waloni saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa Waloni itu karena dia menghina kenyataan, menghina Kristen, ya akhirnya dia bermasalah. Karena orang itu di depan hukum itu ya mau nggak mau ya terjerat ya, walaupun Kristen itu hanya minoritas. Karena hukum itu hukum sipil ya, itu sifatnya kan impersonal ya dan tidak diskriminatif. Jadi kadang-kadang akhirnya orang polisi itu akhirnya terpaksa ya karena tuntutan kemauan hukum harus ditangkap ya Waloni. Walaupun selama ini mungkin selamat karena dia bersembunyi di balik fakta sosial yang besar ya ini Islam. Tapi ternyata fakta sosial yang besar ini tidak membela dia karena itu dia terpaksa ditangkap. Belum ada cerita tentang Yahya Waloni ya. Tapi mirip-mirip itu Yahya Waloni dengan KC itu mirip-mirip. Nah itu ciri kedua koersif. Yang ketiga bersifat general, ya, dimiliki bersama oleh masyarakat. Jadi misalnya saya di Kota Gede ini menghina fakta sosial namanya Kristen karena ada tetangga saya orang Kristen di sini. Saya musuhi orang itu, saya pukuli ya. Kemungkinan saya akan dipukuli balik bukan hanya oleh orang Kristennya, tapi oleh orang-orang Islam yang nggak suka dengan cara saya memusuhi orang. Jadi
kekristenan itu bukan hanya miliknya orang Kristen, tapi itu milik semua orang yang merasa bahwa itu bagian dari keseimbangan hidup di antara mereka. Mereka nggak suka kalau ada anggota keluarga masyarakat diserang, karena mereka bilang ini akan menjadi presiden. Besok akan lagi ada orang melakukan kekerasan, karena itu tindak kekerasan nggak dibenarkan. Ternyata yang membela orang-orang Kristen itu bukan hanya orang Kristen, juga orang-orang bukan Kristen, malah mungkin lebih keras sikapnya membelanya. Karena mereka peduli dengan apa namanya kehidupan masyarakat yang aman ya, dibanding mengizinkan seorang pecundang yang mengumbar-ngumbar kebenciannya kepada orang lain. Jadi sifatnya fakta itu adalah dimiliki bersama. Makanya tidak heran bahwa orang Islam itu misalnya dia nggak suka Syiah ya, Ahmadiyah. Kok pembelanya kok banyak orang yang bukan Syiah, bukan dia. Itu karena Syiah itu kan milik bersama. Bukan hanya milik orang Syiahnya. Mungkin orang Syiahnya nggak berani ya melawan karena jumlahnya kecil. Tapi pembelanya itu yang gigi-gigi itu bukan orang Syiah. Ya, ya karena orang membela fakta ya. Fakta itu kan sunnatullah masalahnya. Jadi orang itu punya apa dalam dirinya itu naluri untuk membela kebenaran ya. Karena fakta yang disebut fakta itu kebenaran ya. Benar adanya ada Kristen, makanya disebut oh iya betul, berarti benar ya. Fakta itu sama dengan kebenaran. Jawab lawan dari fakta itu kan bohong ya. Artinya nggak ada barangnya kita bilang ada. Misalnya tadi ada kursi, ternyata nggak ada kursinya, berarti itu bukan fakta, itu hoax gitu. Itu fiksi. Kamu hanya angan-angan aja bilang ada kursi di depan pintu, ternyata nggak ada kursinya, berarti kamu bohong. Nah, berarti bohong itu lawannya benar. Fakta itu lawannya fiksi. Jadi fakta itu kata yang tepat untuk dia adalah kebenaran. Makanya disebut kebenaran faktual itu artinya bahwa barangnya itu memang ada kursi di situ, itu adalah sebuah benar, sebuah kebenaran. Jadi kalau saya ngomong, teman-teman ada kursi warna coklat di rumah saya. Oh ya itu benar, karena saya pernah melihat bahwa memang ada kursi warna merah di rumah Bapak, misalnya gitu. Saya nggak berbohong kalau saya bilang, teman-teman saya punya mobil apa namanya Rubicon 2, ternyata saya nggak punya, berarti angan-angan, berarti hoax, gitu, bohong. Jadi lawannya fakta itu fiksi, lawannya fakta itu kebohongan, lawannya fiksi kebenaran. Jadi fakta itu adalah sama dengan kebenaran, sedang fiksi itu kebohongan atau hoax ya. Nah di zamannya hoax ini orang lebih memuja yang tidak ada dibanding yang ada. Nah itu ya, jadi ini tiga ciri. Jadi kalau dengan ciri-ciri ini adik-adik akan tahu ya, akan tahu bahwa agama dalam konteks sosiologi itu juga punya tiga ciri ini ya. Jadi pertama dia eksternal, yang kedua tadi apa tadi? Fakta sosial, Pak. Iya, fakta sosial kan ada tiga cirinya. Yang pertama tadi eksternal. Nah, yang kedua apa tadi, Pak? Koersif, Pak, koersif. Nah, tiga general ya. Ini agama sebagai fakta sosial itu memiliki tiga ciri ini. Jadi kalau adik-adik mau belajar sosiologi agama, cara berpikirnya kayak gini. Sederhana kan? Ini cara sederhana menjelaskan sosiologi agama, karena penjelasan di buku-buku bisa lebih rumit. Jadi ini saya pilih yang paling mudah dimengerti, karena memang saya juga mudah memahaminya. Kalau yang rumit-rumit saya juga nggak paham, karena ini ilmunya orang canggih ya sosiologi. Kalau Pak Norma yang ngomong mungkin lebih keren, karena dia kan memang alumni Jerman gitu ya, atau Pak Zainal alumni Australia, mungkin dia bisa menjelaskan tentang sosiologi dengan cara yang lebih mendalam. Kalau saya modelnya hanya kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitu. Yang nggak ada barangnya berarti bukan sosiologi ya. Dan agama dalam perspektif sosiologi selalu dilihat dalam tiga ciri. Jadi jangan sampai pesan moral, jangan sampai menentang realitas, jangan sampai menantang fakta. Karena kita di depan fakta tuh nggak berguna. Kita sendiri sebuah fakta ya, tapi fakta dilawan dengan pikiran nggak bisa. Jadi saya memikirkan, saya ngebayangin
kalau bisa nggak ada Kristen di muka bumi. Oh, nggak bisa, karena faktanya ada kok. Seperti anak tadi ya, kepingin banget punya ibu yang bukan pelacur. Nggak bisa, karena apa? Terlanjur dia punya fakta bahwa ibunya pelacur. Harus dia terima fakta itu. Walaupun menyakitkan, fakta itu menyakitkan. Karena apa? Sebagian besar itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi orang yang suka memaksakan keinginan, itu pasti orang yang paling menderita di dunia ini. Karena dia selalu bentrok, bersinggungan dengan fakta-fakta sosial. Mesti sakit, babak belur itu hatinya itu. Karena tiap kali menerima kenyataan dia sakit. Aku kok begini ya, seharusnya begini. Kalau seharusnya begini berarti dia berbicara dalam level normativitas, dan itu namanya nggak sosiologis ya, nggak realistik orang. Hidup yang paling bahagia itu kalau adik-adik itu realistik, menerima keadaan dirinya apa adanya. Oh saya perempuan, oh iya saya terima takdir saya sebagai perempuan, dan saya akan berbuat baik sebagai perempuan. Jadi jangan, wah andai kata aku jadi laki-laki ya, karena ada perempuan yang kepingin banget jadi laki-laki, akhirnya perang terus dalam dirinya. Atau sebaliknya, sebagai laki ya udah diterima kenyataannya. Walaupun mungkin ada dorongan-dorongan untuk jadi perempuan ya itu pasti berat ya. Mudah-mudahan kita nggak mengalami. Tapi ada orang-orang ya karena takdir dia mungkin ada emosi-emosinya. Laki-laki yang emosi keperempuanan yang akhirnya mungkin dia juga melakukan operasi kelamin untuk jadi perempuan. Dulu ada uh, apa namanya orang anggota angkatan darat ya, dia atlet ya, dia itu selalu menang kalau dalam lomba-lomba, karena ternyata dia itu laki-laki bukan perempuan. Tapi penisnya itu tumbuh nggak sempurna, hanya dia itu laki-laki, dikira perempuan, padahal badannya kekar, menang terus. Akhirnya oleh kasat disahkan kelaki-lakiannya setelah ambil tindakan. Itu mungkin perpindahan fakta itu kasuistik ya. Intinya adalah kita terima. Misalnya takdir saya jadi orang dilahirkan di orang tua gini ya, itu namanya takdir, itu fakta. Kalau kita nggak menerima fakta itu ya kita akan sakit sepanjang masa. Ya, jadi sosiologi itu mengajar orang untuk realistik. Jadi karena cara pandang sosiologi itu pertama harus realistik, kalau enggak gagal sosiologinya nanti. Isinya tuh hanya menghakimi terus. Menghakimi dan ya jadi ini ya, saya rasa sosiologi ini menyehatkan kalau dimasukkan sebagai bagian dari mentalitas kita yang sehat. Orang yang belajar sosiologi itu orang yang belajar menerima kenyataan. Karena kenyataan nggak bisa dilawan. Itu ya. Nah, dalam sejarah manusia selalu terjadi itu pergumulan antara keyakinan dan kenyataan. Ya. Antara yang seharusnya dengan antara yang senyatanya itu terus-menerus. Itu inti hidup itu memang begitu. Jadi kita ngomong enak, misalnya, terimalah kenyataan. Padahal yang ngomong sendiri sebetulnya tersakiti oleh kenyataannya sendiri. Yang ngomong begitu tuh sebetulnya dia menasihati orang, bahwa kamu realistik gitu orang. Karena dia tahu dia sendiri nggak realistik. Karena orang realistik itu susah nyarinya. Kalau ada orang itu berarti orang itu sehat. Karena dia orangnya jadi semeleh ya, kalau orang Jawa bilang. Menerima ya, nerimo ing pandum itu. Pokoknya ya adanya ini ya diterima gitu. Kayak Nabi itu ya pulang ke rumah, ternyata di rumah nggak ada makanan, dia habis poso gitu. Jangan kenyataan nggak ada makanan tuh membuat dia marah. Aisyah ini gimana tuh? Nggak tahu nggak kalau saya ini Nabi, kurang ngajar nggak ada makanan. Nah, itu namanya Nabi berangasan, Nabi yang nggak realistik. Jelas-jelas nggak ada makanan kok di rumahnya. Ya udah, oh nggak ada makanan ya Aisyah, ya hari ini saya puasa ya. Gitu. Jadi dia puasa hari itu Nabi karena nggak ada makanan di rumahnya. Kenyataan tuh diterima oleh Nabi. Nabi itu sangat realistik. Maka nggak ada cerita memang tidak ada cerita kita mendengar kisah bahwa Nabi Muhammad tuh suka marah-marah, nggak pernah. Orang suka marah-marah itu kan karena anti realitas ya, anti kenyataan. Sejauh yang kita tahu karena Nabi itu memang diberi Allah
tingkat percaya diri yang besar, ya dia percaya dengan yang maha fakta ya, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak pernah dia marah-marah dengan kenyataan. Ya diterima. Nabi itu disebut ummiyun ya. Ummiyun itu arti pertama itu buta huruf, yang kedua itu ummiyun itu artinya keibu-ibuan. Nabi itu lembut orangnya, makanya disebut ummiyun. Jadi dia laki-laki jelas perkasa ya, kuat, dan Nabi itu kuat loh, dia ngangkat batu besar itu kuat. Waktu ada perang Khandaq itu ya, ada sahabat pada nggak kuat ngirin batu, Nabi bisa. Nabi itu kuat, tapi dia keibu-ibuan, orangnya lembut ya, makanya disebut ummiyun. Ya, sifat Nabi itu adalah sifat dari Tuhan yang mengutus dia. Tuhan Allah itu kan ingin dikenal namanya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya kan? Ya, itu klop dengan sifat Nabi Al-Ummiyun. Nah, orang yang lembut itu karena orang itu berdamai dengan kenyataan. Kalau adik-adik atau saya mau berdamai dengan kenyataan, nanti hidupnya bisa damai. Ya diterima kalau memang mampunya segini ya diterima, gitu. Jangan menuntut yang enggak. Nanti orang itu bermasalah nanti kalau enggak realistis. Nah, ini contoh, misalnya secara normatif ya, secara seharusnya Islam itu mengajarkan kesetaraan di antara sesama manusia. Tidak ada kasta di dalam Islam. Bahkan orang Islam dilarang untuk bersikap diskriminatif kepada orang lain atas dasar pertimbangan golongan atau kelas sosial. Itu seharusnya. Tapi faktanya kan beda secara empiris. Kasta-kasta sosial itu diciptakan sendiri oleh kaum muslimin dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Kan orang Islam itu punya kasta tapi nggak ngaku kan? Coba, susah sekali orang muslim bangsawan kawin dengan muslim wong cilik, itu susah itu. Anaknya harus lari itu supaya kawin lari supaya bisa kawin. Biasanya orang tuanya menentang. Segregasi masyarakat itu sebuah fakta di masyarakat Islam. Misalnya katakanlah mungkin keturunan siapa lawan keturunan siapa. Maka dulu cerita waktu saya kuliah bagaimana kawan saya akhirnya patah hati karena jatuh cinta dengan temannya ya, tapi sukunya berbeda dengan dia kan. Nggak mau terima sama calon mertuanya yang perempuan itu nggak mau terima karena yang ini beda suku ya, beda ras, beda suku. Itu kenyataan kalau ada kasta-kasta itu. Coba adik-adik lihat masyarakat Islam itu kan berkelompok sesama dia, ada orang kaya ya sosialita bergaul sesama orang kaya. Dan mereka mungkin memperlakukan orang-orang yang miskin. Itu fakta ya, faktanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Senyatanya orang Islam itu punya kasta. Memang diciptakan itu banyak itu ya. Kita tahu, nah apalah namanya kasta itu. Kelas-kelas sosial itu ya. Padahal Islam melarang loh ada kasta-kasta itu. Karena kalau menurut agama itu sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Tapi itu kan ajaran agama, tapi kalau fakta ya beda lagi. Ya, jadi ini membuat kita patah hati itu. Kadang-kadang kok gini ya kenyataan. Jadi ya ini contohnya. Lalu jadi cara salah satu ciri sosiologi itu ya empiris. Sekarang kita ingin tahu sedikit empiris itu apa sebenarnya? Empiris itu artinya apa? Itu berasal dari bahasa Latin ya, experientia, atau bahasa Yunani empiria, empirism, artinya pengalaman. Dan ini apa? Empiris itu adalah fakta-fakta itu, karena disebut fakta karena itu memang itu yang kita alami. Misalnya saya bilang begini, Islam yang berkasta itu memang itu pengalaman kita. Itu bukan kata-kata Quran, tapi itu saya alami sendiri. Saya pernah diperlakukan tidak adil oleh orang lain, misalnya kayak, Adik pernah nggak menerima perlakuan yang tidak adil dari orang lain hanya gara-gara berbeda kelas sosial ya, atau berbeda suku, macam-macam lah pokoknya. Kan pernah kita didiskriminasi orang. Itu fakta bahwa
ternyata begini ya kenyataan. Kita padahal berharap bahwa saya akan diterima sepenuhnya karena saya sesama manusia, tapi nggak semudah itu, ya. Jadi itu pengalaman artinya. Nah, kalau saya lihat di kamus filsafat, empiris itu artinya adalah doktrin atau keyakinan bahwa pengetahuan atau ilmu selalu dari pengalaman manusiawi. Jadi kenapa sosiologi itu disebut ilmu empiris? Karena basis dari analisisnya sosiologi itu selalu dari pengalaman, selalu dari kenyataan. Jadi kenyataan itu adalah kasus-kasus yang diolah oleh sosiologi, bukan keyakinan-keyakinan. Makanya di mata sosiologi seluruh agama itu sama posisinya. Tidak ada agama yang lebih unggul satu dibanding yang lain, karena dalam sosiologi yang dilihat itu bukan keyakinannya, tapi praktek-praktek perilaku dia sehari-hari di masyarakat. Ini dari kamus saya ambil. Para peneliti yang bermasalah empiris percaya bahwa ilmu hanya bisa diperoleh dari pengalaman indrawi saja. Jadi orang-orang ilmuwan itu yang bermasalah bahwa hal yang empiris. Dia nggak boleh menjadi ilmu normatif. Dan bahkan ilmu normatif itu musuhnya sosiolog. Karena itu orang sosiolog biasanya nyinyir ya dengan fenomena kesalehan palsu itu. Orang-orang sosiologi itu cepat tersentak ya, cepat marah dengan kebohongan, dengan topeng-topeng yang bermaksud menutup keburukan-keburukan sosial. Jadi sosiologi ini kan ilmu subversif, ilmu yang mencari-cari apa yang ada di balik fakta itu, karena dia mau konsentrasi pada sosiolog itu, fokus sosiolog adalah mencari jati diri kehidupan sosial yang sebenar-benarnya. Jadi seluruh pengakuan-pengakuan kebaikan yang menjadi pemanis bibir dari para pelaku sosial itu akan dibongkar. Jadi bohongnya para agamawan, bohongnya para politikus itu kalau di kalangan sosiolog itu akan diserang habis. Makanya tidak heran kalau orang berprofesi sosiolog biasanya orangnya nyinyiran ya. Orangnya nyindir-nyindiran karena memang bawaan ilmunya. Sosiologi ini bawaannya nyinyir. Nyinyir dengan kebohongan maksudnya, nyinyir dengan kepalsuan. Karena kita tahu di dunia sosial itu banyak sekali kepalsuan. Seperti seorang penyanyi kita siapa yang bilang bukalah topengmu ya, Ariel, bukalah topengmu. Itu ketika dia menyebut bukalah topengmu itu Ariel sedang jadi sosiolog. Ayo kamu tunjukkan dong aslinya kamu siapa, kamu tuh siapa. Itu jadi sosiolog itu selalu bilang, kamu nih aslinya siapa, saya ngerti itu hanya topeng, ayo bongkar, ngaku-ngaku beriman, coba ini apa buktinya, ini saya ketemu buktinya, apa ini praloko orang beriman, coba. Nah, itu kan memang kalau kita lihat dari sejarah sosiologi, dulunya itu lahirnya gara-gara para sosiolog itu nggak suka dengan agama yang penuh kepalsuan. Waktu itu agama Kristen, Katolik itu di masa itu, jadi para romo, para pastor itu mereka itu hidup berpoya-poya dari kekayaan gereja. Bahkan orang minta maaf pun diperjualbelikan surat. Jadi praktek-praktek kepalsuan para agama itu membuat marah sekelompok ilmuwan, lalu mereka menciptakan agama baru namanya sosiologi. Misi sosiologi adalah menyerang agama, makanya orang yang belajar sosiologi akan terasa auranya yang keras kepada agama itu ada ya, itu bawaan lahir ya. Jadi wataknya sosiologi itu memang nggak suka agama, itu memang bawaannya itu. Sosiologi itu ilmu panas ya. Ilmu panas ya, orang belajar sosiologi itu mesti garang ya. Kalau dia belajar sungguhan ya. Makanya, tapi alhamdulillah banyak orang belajar sosiologi itu nggak serius. Jadi
dia nggak kerasa atau aura panas. Padahal kalau dia beneran itu bawaannya marah-marah mulu itu. Nah, jadi bagi mereka itu kami hanya boleh percaya, ini omongannya para sosiolog ketika menentang agama ya, kami hanya boleh percaya sesuatu yang kami bisa cerap dengan panca indera. Jadi harus ada barangnya tadi saya bilang. Jadi konsep realitas dalam sosiologi itu namanya barang ya, barang thing ya, barang sesuatu, sesuatu atau barang yang memang ada warnanya, ada bentuknya bisa dilihat. Yang tidak bisa dijangkau secara indrawi dianggap omong kosong. Ya, termasuk wahyu tadi kan omong kosong. Cerita-cerita Nabi itu, mukjizat-mukjizat itu. Makanya banyak orang Islam itu ketika belajar sosiologi itu dia ada di persimpangan jalan. Seakan-akan tuh kalau ingin belajar sosiologi harus membuang imannya. Maka ada wacana di barat tapi yang namanya sains dan agama itu selalu nggak akur. Ya, sains dengan agama. Jadi sosiologi ini kan sains. Itu dengan agama nggak akur karena memang sains itu muncul itu untuk memberangus agama. Nah, nanti saya minta adik-adik memahami bahwa sainsnya barat itu tidak bisa diterjemahkan sebagai ilmu ya, ilmunya orang Islam. Ilmu ya dalam hasanah atau terminologi Islam. Kalau ilmu dalam Islam itu bukan terjemahan dari sains. Kalau ilmu itu nggak ada masalah dengan Tuhan karena dalam Islam itu ilmu itu datangnya dari Tuhan. Al ilmu nurun, sementara Allah itu nur samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi, lalu dia memancarkan kecahayaannya dalam bentuk ilmu-ilmu, makanya disebut al ilmu nur, sehingga orang belajar ilmu pengetahuan akan sampai kepada Allah. Itu konsep Islam itu integral ya antara ilmu dan agama. Itu ilmu tapi bukan sains ya, walaupun bahasa Indonesia sains itu diterjemahkan sama dengan ilmu. Kalau saya membedakan itu. Tapi kalau dalam tayangan ini ilmu dan sains itu dianggap sama dulu. Tapi kalau adik-adik ingin melihat menghapus kontradiksinya, sainsnya harus diubah menjadi ilmu dalam perspektif Islam. Kalau perspektif Barat, sains itu pasti musuhnya agama, sudah pasti. Maka banyak sosiolog, ilmuwan itu pasti ateis ya. Banyak sosiolog, bahkan pendiri ilmu empiris itu rata-rata ateis. Karena memang itu konsekuensi dari sains. Konsekuensi dari sains itu pasti ateisme. Kenapa? Ini pembicaraan filsafat ya. Karena basis dari ilmu empiris termasuk sosiologi itu adalah materialisme. Yang tidak ada materinya dianggap omong kosong. Ini kan nggak ada materi nih. Nggak bisa dipegang. Mana barangnya omong kosong? Nggak ada. Jadi ilmu yang dimaksud ini sains sebetulnya. Sains adalah, tapi ini karena saya bahasa Indonesia ya, saya pakai ilmu adalah, tapi sebetulnya hakikatnya bukan ilmu, ini sains. Sains adalah suatu struktur pengetahuan yang disusun di atas fakta-fakta. Tidak ada fakta, tidak ada pengetahuan. Tidak ada bukti, tidak ada ilmu. Membedakan sains dan ilmu mungkin ada bab tersendiri ya, biar nggak campur baur dengan topik. Kalau ini sama dulu lah. Pokoknya sains itu ya ilmu itu terjemahan. Nah, karena barangnya ada, ya bisa diteliti kan, baik melalui observasi, melalui wawancara. Nanti adik-adik kalau mendeskripsikan yang dicari kan orang beneran, bukan jin lah. Nanti wawancaranya ke orang, bukan wawancaranya ke tuyul. Kamu udah dapat data belum? Udah wawancara sama tuyul, ketemu di kota gede. Oh, dia memang sosok liar, sosok enggak. Untung saya bisa ngomong sama tuyul lah. Itu pengujinya pasti nggak percaya mana ada tuyul diwawancarai. Tapi kalau orang bisa diwawancarai ya. Observasi wawancara atau penelitian dokumen. Memang dokumennya ada, ini kertasnya. Atau eksperimen di laboratorium. Jadi untuk menguji reaksi-reaksi stimulus respon itu di laboratorium. Ini pendekatan apa namanya? Behavioristik ya. Ada sosiologi behavioristik itu pendekatannya
laboratorium sentris. Tapi intinya bahwa karena ada barangnya maka bisa diteliti, itu gampangnya gitu ya. Kenapa sosiologi nggak percaya dengan yang tidak empiris? Ya, karena gimana nelitinya? Gimana mau meneliti sesuatu yang nggak empiris? Ini ilmu dalam perspektif barat. Nanti kita akan sampai juga ke topik-topik bagaimana ini menjadi masalah besar bagi orang yang beragama Islam. Karena orang Islam itu nggak bisa kayak gini. Misalnya wali-wali ya, itu kebenaran itu bukan lewat observasi, tapi lewat mimpi ya. Mimpinya orang saleh itu betul. Misalnya mimpi Nabi Ibrahim itu betul. Itu bukan omong kosong, itu bukan bisikan setan atau skizofrenia, itu bukan orang yang gila. Karena kita orang beriman percaya bahwa mimpi itu adalah salah satu modus atau salah satu media untuk mendapat kebenaran. Tapi kalau dalam ilmu barat, media kebenaran itu hanya penelitian lapangan, nggak ada yang lain. Nggak bisa loh mimpi. Padahal kalau orang Islam nggak bisa, banyak kuburan-kuburan wali itu ditemukan melalui mimpi. Misalnya Gus Dur itu berapa kali. Bahkan Habib Lutfi ya di Pekalongan itu pernah itu menemukan sebuah makam wali, lalu dia bilang di sini dikuburkan, lalu kemudian kuburnya itu direnovasi dan sekarang menjadi tempat orang berziarah. Ketemunya apa? Lewat mimpi. Jangan ngomong sama orang barat, mereka nggak percaya. Bahkan jangankan orang barat, orang Islam yang wawasan keagamaannya tidak sufi gitu, tidak sufistik gitu, ya kalangan-kalangan Islam modernis katakan, itu nggak percaya, masa mimpi dipercaya. Coba perhatikan psikologinya Sigmund Freud gitu. Mimpi itu kan bagian dari refleksi dari tekanan batin. Jadi mimpi itu nggak bisa dibenarkan menurut perspektif ilmu barat, ya kan. Jadi ini ya ilmu barat pokoknya nggak ada barangnya nggak bisa dipercaya karena kami nggak bisa menelitinya gitu. Jadi harus dicari buktinya di lapangan melalui observasi. Nanti adik-adik kalau bikin skripsi observasi nanti ketemunya, bahkan ketika meneliti jin, yang diteliti bukan jinnya, tapi orang yang percaya kepada jin. Karena jinnya nggak bisa ketemu. Walaupun kita percaya ada jin, namanya juga jin. Jin itu artinya nggak kelihatan. Jin itu bahasa Arab. Jin itu nggak tampak. Jin itu satu akar kata dengan jannah. Satu akar kata dengan janin. Kenapa disebut janin? Karena nggak kelihatan, dia di dalam rahim. Kenapa jannah disebut jannah? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena rimbun ya, ketutup daun itu. Ketutup yang hijau-hijau sehingga yang namanya jannah itu nggak kelihatan karena ketutup sama rimbunnya pohon, rimbunnya di daunan. Jadi di surga itu nanti itu memang sejuk, banyak pohonnya, nggak kelihatan. Surganya nggak kelihatan karena ketutup sama pohon, sama rindangnya daun, makanya disebut jannah ya. Kebun yang tersembunyi akibat rimbunnya pohon. Disebut janin kenapa? Itu calon manusia yang nggak kelihatan karena adanya di dalam rahim. Kita nggak bisa nengok, ibunya aja nggak bisa nengok. Oh di mana? Oh lagi proses jadi kok kecil janin, oh di mana disebut janin? Jin disebut jin, nah, karena nggak kelihatan. Padahal ada loh jin itu. Ya ada buktinya ada orang kesurupan loh. Tapi sosiologi nggak bisa meneliti karena apa? Nggak kelihatan. Nah, kalau orang kesurupan tahu, tetapi bahwa penyebab dia kesurupan jin itu nggak bisa cara untuk membuktikannya. Itu ya. Jadi itu keterbatasannya sosiologi. Jadi lawan dari sosiologi ya, lawan dari ilmu ya. Karena sosiologi ini kan mengaku dirinya ilmu. Maka lawan dari sosiologi adalah mitos. Mitos adalah cerita yang tidak dapat dilacak kebenarannya karena hanya didasarkan kepada omong kosong dan dongeng. Ya, tadi udah ada contohnya. Jadi sesuatu yang dihubung-hubungkan dengan mukjizat, yang supranatural dan supraempiris itu kan di luar jangka panca indera, itu di luar kuasa sosiologi untuk berbicara. Contohnya apa? Misalnya Tuhan, jin, setan, iblis, kuntilanak itu bukan bagian dari subjek matternya sosiologi.
Tapi kalau adik-adik meneliti tentang komunitas pecinta kuntilanak bisa, ya. Tapi yang diteliti bukan kuntilanaknya, tapi persepsi orang-orang tentang kuntilanak. Jadi yang kamu teliti itu orang yang percaya kepada kuntilanak, bukan kuntilanaknya, gitu. Kuntilanak itu kan hantunya pribumi, keren banget kuntilanak. Dulu ada apa namanya, ada sinetron ya, kuntilanak apa namanya. Nah, tapi gini, orang sosiologi tahu kuntilanak ya, kuntilanak itu kan punggungnya kan bolong itu. Biasanya perempuan ya toh. Kalau orang sosiologi bilang, dia bertanya, kenapa ada kelompok orang percaya kepada kuntilanak? Kenapa kuntilanak selalu perempuan? Kenapa selalu pakai baju putih? Kenapa biasanya habis melahirkan dia? Biasanya kuntilanak itu ibu yang mati penasaran karena mati akibat kelahiran. Jadinya kuntilanak. Atau perempuan yang diperkosa. Akhirnya mati, menderita karena diperkosa rame-rame. Jadi kuntilanak, balas dendam. Kenapa? Oh, ternyata itu adalah cara orang-orang negara berkembang yang apa namanya, fasilitas kesehatannya itu terbatas. Sehingga cara dia untuk membalas dendam kepada ketidakadilan sosial itu adalah menciptakan mitos kuntilanak. Kenapa? Kuntilanak ini, orang-orang perempuan yang terzolimi itu gak bisa melawan, bisanya hanya menakuti. Jadi dia bangkit dari kuburnya kayak orang-orang itu yang dulu memperkosa dia. Jadi itu penjelasan nalar dari sosiologi. Ini cerita adalah negara di mana ketika itu fasilitas kesehatan dan ketidakadilan kepada perempuan itu merajalela, sehingga para perempuan tuh nggak bisa ngelawan kecuali membuat cerita-cerita menakutkan supaya orang berhenti memperkosa. Biar para pemerkosa itu takut. Hanya satu-satunya cara ya membuat yang mati itu dibangkitkan lagi menjadi kuntilanak. Itu kan nalarnya yang dipakai oleh sosiologi untuk mencari dasar keberadaan kuntilanak di benak orang-orang kan. Kita yang cerita kan bisa paham. Yang benar kan Indonesia pada waktu itu, kalau sekarang kan sudah ada BPJS. Udah jarang orang mati karena beranak. Kalau dulu zaman apa dukun beranak tuh sering orang mati. Ibu-ibu melahirkan tuh banyak itu mati. Nah, orang-orang yang mati beranak itu namanya jadi kuntilanak. Dia kuntil dan anak. Kuntilanak itu kamu lihat tuh, mesti pakai baju putih. Ya karena memang dia ibu-ibu, dan mesti laki-laki ya, kuntilanak lanangnya kayak pernah. Nah, ini beda kan dengan Hasanah, hantunya Cina ya, yang melompat-lompat itu. Melompat-lompat itu beda lagi itu. Mungkin harus ada sebuah cerita sosiologis yang digali dari Hasanah orang-orang Tiongkok, bagaimana mereka kok punya apa namanya kreasi untuk menciptakan setan bentuknya kayak gitu jalan. Kalau setan kita tuh kuntilanak ini ya, yang itu asli itu. Kalau iblis kan setannya orang Islam atau dalam Al-Quran ada. Setannya juga jelas, jin juga itu setan impor semua. Tapi kuntilanak ini asli nih, produk pribumi nih, ya kan? Jadi sangat sosiologis sekali ini keberadaannya, khas negara berkembang yang waktu itu keadaan kesehatannya buruk ya, sehingga banyak orang mati, dan satu-satunya cara untuk melawan ketidakadilan itu adalah bagaimana menghidupkan orang-orang teraniaya supaya bisa nakuti orang-orang jahat. Nah itu kira-kira misalnya berpikir sosiologi itu kayak gitu. Jadi kalaupun meneliti kuntilanak bisa nggak? Bisa sekali, tapi kuntilanak dalam persepsi orang-orang yang empiris. Bukan kuntilanaknya sendiri, karena kuntilanaknya memang hanya ada dalam imajinasi. Jadi kuntilanak itu mitos ya bagi sosiolog, tapi orang yang percaya kuntilanak kan bukan mitos, memang ada barang. Jadi ini hanya penjelasan aja bahwa yang namanya mitos itu tidak ilmiah karena tidak bisa diteliti, tidak bisa diuji ya. Ini hanya penjelasan dari yang dulu-dulu, dan ini masih penjelasan dulu-dulu ya. Dan kegiatan untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa sebuah ilmu itu ilmiah ya harus melalui kegiatan observasi ya, dan eksperimen yang tadi yang disebut. Nah ini adalah klaim cara ya, saya rasa nih penjelasan yang tadi ya nggak perlu saya ulangi, dan nanti ini PPT-nya akan saya unggah di Google Classroom dengan nanti permintaan untuk memberi komen ya seperti biasanya.
Nah, ini masih yang tadi ya, pengaman atau peneliti mengandalkan panca inderanya untuk menangkap gejala-gejala kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Ini cara kerja sosiologi ya. Pokoknya kalau nggak bisa ditangkap oleh panca inderanya, nggak bisa dirasain, berarti nggak ada. Jadi kalau kita ingin memahami kehidupan masyarakat, ya kita harus bertanya kepada masyarakat, kepada manusia, bukan kepada kitab suci atau tukang tenung. Gitu. Itu nggak ilmiah itu, ya kan? Misalnya ada mahasiswa mau lulus, malamnya malah ke dukun misalnya. Nah, itu nggak sosiologis, itu nggak nalar. Itu. Mestinya kan dia belajar, karena yang nalar itu begitu kalau mau lulus. Bukannya malah cari jimat ya. Terus jimatnya ditaruh di air, airnya ditelan, diminum. Ya mudah-mudahan nggak mencret, ya kan? Tapi kadang-kadang kita ketemu loh orang-orang yang tidak sosiologis kayak gini ada. Banyak tuh orang mencari kekayaan pergi ke dukun itu. Termasuk orang-orang maaf ya mau jadi anggota DPR, bahkan maaf presiden kita itu beberapa orang ya. Kalau yang sekarang saya rasa enggak. Tapi presiden sebelumnya tuh selalu punya dukun ya. Selalu kayak Pak Harto itu kan dia memang kejawen ya. Dia punya secara aktif berziarah ke sebuah gunung, termasuk SBY itu ada gunung di Jawa Tengah itu. Dia selalu datang ke situ, cari pulung kekuasaan. Jadi itu kayaknya ada di hasanah kita untuk meminta bantuan setan jin gundul itu untuk membantu dia untuk memiliki kekuasaan politik. Makanya di tempat-tempat keramat itu, misalnya di tempat keramat dimanapun, misalnya di Gunung Kemukus itu banyak orang datang itu kan karena kepingin jodoh, itu orang-orang yang hidupnya tidak dituntun oleh sosiologi, makanya larinya ke situ. Jadi ini kesimpulannya sedikit ya. Yang disebut agama adalah ekspresi dari keyakinan seperti terwujud dalam pengalaman konkret manusia sejak dulu sampai sekarang. Ya, jadi sosiologi itu pokoknya eksperiensi ya, bukan hanya keyakinan, tapi keyakinan sebagaimana wujud, sebagaimana tampil dalam pengalaman manusia. Dan ini cara pandang sosiologi terhadap agama. Keyakinan orang-orang beriman bahwa agama itu bersumber dari wahyu adalah mitos, karena omongan mereka tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh panca indera. Jadi kesimpulannya, kalau dalam teologi itu orang mahasiswa diajar Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tetapi dalam sosiologi orang diajarkan manusialah yang menciptakan Tuhan, karena Tuhan itu adalah refleksi atau kreasi dari harapan-harapan manusia. Jadi menurut cara pandang sosiologi, Tuhan itu nggak ada. Kalaupun ada itu hanya dalam pikiran orang. Jadi bukan Tuhan yang mencipta manusia, tapi manusialah yang mencipta Tuhan. Namun ya adik-adik ingat ini semua cuma perspektif ya. Sosiologi itu hanya permainan pikiran. Jadi kamu jangan serius banget belajar sosiologi. Ya sosiologi itu hanya main-main pandangan aja. Jadi jangan kamu belajar sosiologi lalu membenci agama, itu namanya kebablasan. Ini hanya permainan pikiran supaya kita itu terlatih untuk tidak gampang tertipu dengan perasaan, dengan angan-angan. Itu sebenarnya pesan moralnya begitu. Kita tahu bahwa sosiologi itu punya manfaat yang besar dalam kehidupan. Kita tahu, nanti akan saya sampaikan betapa pentingnya sosiologi. Bahkan sosiologi itu berhasil membuat sebuah revolusi sosial yang sangat besar di kalangan gereja, sehingga gereja, terutama gereja Katolik, tampil sangat bagus sekali secara global, karena mereka para romonya itu belajar sosiologi dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa membaca realitas komunitas gerejawi itu dengan dengan presisi, karena dibantu oleh cara pandang sosiologi yang sangat kritis. Jadi sosiologi ini besar sekali manfaat, sangat besar, dan itu mungkin itu ada waktu tertentu untuk menjelaskan guna atau manfaat yang besar dari sosiologi, dan sudah terbukti di kalangan umat Katolik ya, bagaimana mereka memperoleh manfaat yang besar dari sosiologi. Kita tahu buku-buku
teks tentang filsafat dan sosiologi banyak sekali diterbitkan di Canisius ya. Bagus-bagus. Romo-romo itu rata-rata pintar ilmu sosial dan itu membantu mereka untuk bisa menjelaskan dogma-dogma agama itu secara nalar gitu. Karena dogma Kristen kan memang agak sulit ya menjelaskan karena terlalu rumit ya. Trinitas itu agak rumit dijelaskan, tapi umatnya bisa memahami itu karena mereka menggunakan nalar untuk menjelaskan rumusan-rumusan teologi yang rumit. Yang orang Islam mungkin nggak terlalu membutuhkan karena teologinya sederhana. Pokoknya Tuhan satu gitu ya, jadi nggak usah dijelas-jelasin, mungkin udah cukup jelas. Tapi menjelaskan tiga, satu sama dengan tiga itu harus dibantu dengan filsafat, harus dibantu dengan sosiologi karena kalau nggak kayak gitu mereka kesulitan untuk menjelaskan pentingnya atau bagusnya agama Katolik di kalangan umat. Dan kita tahu bahwa akhirnya umat Katolik itu menjadi umat yang maju di dunia ini karena mereka menggunakan sosiologi untuk meningkatkan derajat keilmiahannya. Sesuatu yang tidak atau kurang dilakukan oleh Muslim, sehingga Muslim itu ya agamanya aja yang bagus ya kan. Umatnya berantakan ya karena mereka nggak suka sosiologi, nggak suka filsafat. Dan bahkan memusuhi sosiologi karena dianggap ilmu orang kafir ya kan. Ya, jadi sempurna kegoblokannya orang Islam itu karena mereka memusuhi ilmu pengetahuan. Mungkin sampai di sini saya stop, walaupun agamanya anti agama ya. Kan sebuah agama juga. Nah, agama itu artinya keyakinan. Kamu yakinnya apa? Oh, yakinnya tidak yakin ya. Berarti itu agama. Keyakinan dari yang tidak yakin. Jadi itu namanya. Kalau sosiologi sih santai aja. Pokoknya kalau orang keyakinannya ini ya berarti agama. Makanya di belakang itu ada butut isme gitu. Nah, yang saya ingin himbau kepada adik-adik adalah untuk melihat eksistensi dari semua keyakinan itu, entah Islamisme, ateisme itu secara positif. Artinya bukan menilai ya, bukan menggurui, bukan memusuhi. Kamu musuhi ateisme itu percuma, wong. Dia lebih tua dari kita umurnya. Sejak awal kan sudah ada orang-orang ateis. Nanti kita mati ya ateisme tetap ada. Ngapain memusuhi yang memang yang seperti yang saya bilang itu kenyataan yang nggak bisa dihancurkan loh. Ya kita berdamai aja di dunia ini bahwa ada orang-orang ateis itu satu. Yang kedua adalah fakta orang-orang ateis menyumbang banyak sekali dalam segi keilmuan. Sebagian besar buku, mungkin saya bilang mengatakan sebagian besar kalau di barat ya. Buku-buku induk tentang ilmu pengetahuan ya, termasuk sosiologi itu disusun oleh para ateis. Misalnya yang terbaru misalnya kayak Yuval Harari itu kan yang Homo Deus, Homo Sapiens, Richard Dawkins itu kan sosiolog keren masa kini. Itu kan para ateis, tapi kan nggak masalah nalarnya yang kita ambil, bukan ateisme itu kan kayak buktinya kita juga nggak terganggu tuh kan nggak ada orang ateis nyelonong ke Zoom bubar itu kan nggak ada. Kita nggak diganggu kok kita memusuhi dia. Ya udah itu pokoknya aman-aman aja, jangan ngurusi yang lain ya. Kalau suka ya ikut ateis, kalau senang, kalau enggak ya sudah kan cari senang Islam monggo, nggak cukup dengan Islam keluar dari Islam kan gitu. Pilihannya bebas itu. Pokoknya santai aja itu. Jadi malah kita bertanya-tanya untuk meneliti kenapa orang-orang pandai banyak yang ateis itu sebuah topik juga. Saya lihat banyak tulisan atau buku yang topiknya begitu. Mengapa orang-orang cerdas banyak yang ateis? Saya nggak tahu karena memang orang-orang ateis itu memang paham filosofisnya kan materialisme. Jadi dia hanya percaya dengan yang dia lihat. Ya misalnya kamu contoh yang saya kutip dari Gus Baha. Misalnya ada orang ke padang rumput lalu dia melihat seonggok tai ya, tai sapi. Lalu orang bilang ini pasti sapi yang berak. Tapi orang ateis bilang mana ada sapi ya, mana buktinya nggak ada sapi. Kalau tai memang saya lihat di sini, ya ini tai sapi, tapi mana sapinya? Saya nggak nengok. Jadi bagi orang ateis, karena sapinya nggak kelihatan, dia nggak percaya kalau tai itu dihasilkan oleh sapi.
Padahal kalau nalarnya jalan kan tahu. Masa tai kok lahir sendiri kan nggak mungkin. Tai itu pasti hasil ciptaannya perut sapi. Nggak mungkin tai melahirkan sapi itu nggak mungkin. Tapi kalau sapi menghasilkan tai ya, tapi kan sapinya nggak ada gitu. Lalu Tak Ersis bilang tidak ada sapi di dunia nih. Yang ada hanya tai sapi katanya. Lalu dia, padahal kita semua ini tai kan. Seluruh ciptaan Tuhan itu kan tai. Tuhannya yang sapi di mana ya? Namanya sapi kan suka-suka mau di mana. Wong dia udah mengalana membuat tai lagi. Kan tiap 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 hari Tuhan selalu mencipta ya. Misalnya saya orang Bangka kan senang makan ikan tenggiri bikin pempek. Sampai sekarang saya lihat nelayan tuh ngambil ikan tenggiri padahal nggak ikut membesarkan tuh. Datang ke laut dapat tenggiri. Tapi sampai hari ini ikan tenggiri nggak habis-habis. Berarti kan Allah tuh mencipta terus itu. Tai yang namanya ikan tenggiri. Masa ikan tenggiri tercipta sendiri? Ya kan? Jadi ikan tenggiri ini kan istilahnya tadi tainya. Mana yang memberai, mana nggak kelihatan. Jadi siapa pencipta tenggiri? Oh, tenggiri mencipta sendiri kan nggak mungkin. Tapi nalarnya orang materialistik, ateistik itu mau begitu cara berpikir. Ya nggak apa-apa kan, menarik juga ada orang yang berpikir begitu. Kalau kita kan karena terlanjur beragama ya jadi ketawa-ketawa. Masa ada tenggiri mencipta sendiri? Masa alam tercipta sendiri? Menurut Yuval kan tercipta sendiri. Ada sebuah para ateis itu punya teori mengenai alam semesta itu yang disebut teori Big Bang. Ya. Ada ledakan besar yang menciptakan bumi dan semesta ini. Tapi mereka nggak sampai ke Big Bangernya, nggak sampai. Siapa yang membuat apa ledakan besar? Karena kalau hanya waton meledak ya hancur-hancuran semesta. Kok meledaknya kok bagus di planet itu loh. Kok ada garis edarnya yang rapi, bahkan bisa dihitung-hitung bulan berapa waktu mengitari bumi. Bumi, lu bayangkan, bumi mengitari matahari. Bulan mengitari bumi. Kadang-kadang mikir, kok bagus sekali. Cara mainnya alam itu. Mestinya kan kalau bumi aja mengelilingi matahari, apalagi bulan yang lebih kecil, mestinya lebih ketarik lagi ke matahari kan. Kenapa bulan itu nggak ketarik-tarik ke matahari, tapi tetap setia mengelilingi bumi? Nah, model-model gravitasi apa yang bekerja di sini? Mestinya kan daya tarik matahari lebih besar, bumi aja ketarik-tarik mengelilingi matahari. Tetapi bulan itu yang lebih kecil itu tidak tertarik kepada matahari, dia pokoknya setia ya nongkrongi bumi ya. Jadi bumi mengelilingi matahari, pada saat yang sama bulan mengitari bumi. Nah, bagi ateis, ya itulah nggak apa-apa, memang alam menciptanya begitu kan. Jadi dia nggak pernah percaya pada Tuhan. Ya itu tadi, ketika dia ketemu tai sapi, ya tai sapi, tapi saya nggak percaya ada sapi. Kok nggak percaya loh? Kan saya nggak nengok sapinya. Padahal jelas-jelas ini tai sapi. Seperti juga kalau tiba-tiba ada tai lain misalnya hitam-hitam bundar-bundar, ini pasti kambing yang berak, mana ada sapi berak kayak gitu ya. Tapi kan saya nggak nengok kambingnya. Kalau berdebat sama ateis itu ya begitulah ya kan. Tapi buku-buku mereka keren-keren, no. Saya senang dengan buku Yuval Dawkins karena yang saya ambil itu adalah pengetahuan mereka yang sangat besar mengenai alam ya, mengenai sosiologi itu. Pemikiran mengenai sosiologi yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan itu, apakah agamanya ateis atau agamanya Protestan, yang maksudnya berkenal agamanya Protestan. Tapi kalau Karl Marx itu ateis, Emil Durkheim ateis, Auguste Comte ateis. Bayangkan tuh dari empat sosiologi modern, hanya satu yang beragama, Max Weber. Yang tiganya tuh ateis. Jadi memang kamu belajar ilmu orang ateis, tapi kan nggak masalah. Apa kamu menjadi ateis gara-gara belajar sosiologi? Kan nggak. Sosiologi itu ilmu yang netral loh. Kalau misalnya ada mahasiswa sosiologi menjadi ateis, saya rasa memang dalam dirinya itu memang benih-benih ateisme itu sudah ada dalam dirinya, nggak usah menyalahkan sosiologi. Kan orang tuh punya minat pribadi terhadap cara dia berpikir.
dia punya selera dan memang kecenderungan dia untuk nggak percaya sama Tuhan, ya mungkin sosiologi menolong dia untuk menyempurnakan ateismenya. Hanya itu mungkin, menyempurnakan ateismenya biar bermutu tinggi ateisnya. Tapi bahwa yang mengajak dia menjadi ateis, saya rasa itu memang kecenderungan jiwanya sendiri. Itu ya, Zam-Zam ya. Kamu posisinya di mana sekarang? Saya di Jogja, Pak. Jogja mana? Dapat kontrakan di Nologaten. Oh, no. Aslinya mana, Zam-Zam? Asli Kediri, Pak. Kediri ya. Iya. Oke, mana lagi? Kalau enggak, udah ya, saya harus masuk ke kelas satunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah, silakan keluar dari ruang ini walaupun ini enggak segera saya tutup. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ini nanti